Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo semester 1. Perkenalkan, nama saya Najwa Mardianti dengan NIM 2403010012, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Guna adanya video ini untuk menyelesaikan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Sabarudin SHIMH. Jadi, saya akan membahas materi tentang ilmu hukum yang meliputi pengertian dan ruang lingkup, metode pendekatan, ilmu hukum sebagai ilmu, tujuan mempelajari ilmu hukum, jenis-jenis ilmu hukum, sumber-sumber hukum, dan yang terakhir ada kaidah-kaidah hukum. Apa sih itu pengantar ilmu hukum? Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Menurut J.B. Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya asal mula, wujud, asas-asas, sistem, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di mata masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah metode pendekatan ilmu hukum. Metode pendekatan ilmu hukum dibagi menjadi 6 metode. Metode pertama adalah metode idealis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Metode kedua adalah metode normatif analitis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak bersifat abstrak, artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah untuk dipahami. Metode yang ketiga adalah metode sosiologis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Masyarakat. Metode keempat adalah metode historis, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Metode yang kelima adalah metode sistematis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem. Yang terakhir adalah metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Setelah kita membahas tentang pengertian ruang lingkup dan metode selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum sebagai ilmu, yang dimana ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, aturan hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum, sedangkan ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar, prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan sebuah aturan hukum.
Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis ilmu hukum. Jenis-jenis ilmu hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu hukum normatif, di mana hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat dalam kehidupan manusia. Terdapat berbagai macam norma seperti norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Menurut Bruching, norma hukum sebagai norma berisi yang pertama, perintah atau gebot, yaitu kewajiban masyarakat untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, larangan atau verbot, yaitu kewajiban masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, dispensasi atau freestyling, yaitu pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Yang keempat, izin atau tusteming, yaitu pembolehan atau pengecualian khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Selanjutnya yaitu ilmu hukum empiris, di mana ilmu hukum empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual harus bersumber pada empiris atau pengalaman ilmu empiris. Disebut juga dengan ilmu positif, yaitu terdiri dari ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu manusia. Apa sih tujuan kita mempelajari ilmu hukum? Seseorang yang mempelajari ilmu hukum sama artinya ia mempelajari tata hukum Indonesia, yang berarti mempelajari hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menjadi objek ilmu hukum. Secara sederhana, tujuan belajar ilmu hukum ialah yang pertama, ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah, negara, atau hukum positif. Yang kedua, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. Yang keempat, ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Bapak Samijo mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencangkup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya, sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber material adalah seluruh hal yang dapat digunakan oleh ahli hukum untuk membentuk atau menemukan hukum, sepanjang isinya relevan untuk digunakan. Sederhananya, sumber hukum itu melihat dari segi isi sumber hukum, misalnya KUHP yang membantu mengenai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, atau misalnya Koper yang mengatur mengenai masalah individu dengan sesamanya, perikatan perjanjian, pembuktian, daluarsa, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formil adalah sumber-sumber yang telah memiliki bentuk sebagai kaidah hukum. Sumber formil juga itu disebut sebagai sumber hukum dalam bentuk yang biasanya terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya, kaidah-kaidah hukum. Apa sih itu kaidah hukum? Jadi, kaidah hukum merupakan pedoman atau aturan yang menentukan bagaimana hukum harus dipahami, diterapkan, dan diimplementasikan dalam masyarakat. Jadi ada juga isi kaidah hukum. Yang pertama, perintah. Perintah adalah bagian dari aturan yang menginstruksikan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang kedua ada larangan. Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Yang ketiga, perkenaan. Perkenaan dalam aspek yang memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Adapun jenis kaidah hukum.
Menurut Gustav Freidenbruch, membedakan kaidah atas yang pertama, kaidah alam, merupakan kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Yang kedua, kaidah kesusilaan, merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum pasti terjadi, sesuatu yang harusnya terjadi. Menurut Kansil, dibedakan 4 jenis kaidah, yaitu yang pertama, kaidah agama, ialah aturan tingkah laku yang diyakini penganutnya sebagai petunjuk yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, kaidah kesusilaan, adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Yang ketiga, kaidah kesopanan, ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Dan yang terakhir, kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Adapun bentuk-bentuk kaidah hukum, yang pertama itu tertulis. Kaidah yang tertulis dijelaskan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tidak tertulis. Kaidah yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara spontan. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya bahas. Jika ada kekurangan, saya siap menerima kritikan dan saran dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kita